Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wistara Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 8 semester kasar. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita lanjutkan materi fikih. Di pertemuan sebelumnya, di minggu kemarin ya, kita telah belajar bersama tentang sujud sahwi. Untuk pertemuan kali ini ya, kita lanjutkan materinya yaitu tentang sujud syukur ya. Untuk peta kompetensinya kemarin sebelumnya sudah Pak Sofyan disampaikan ya, ada di KD 3.1 adalah menerapkan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, silakan bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian bisa memperoleh notifikasi ataupun pemberitahuan tentang materi-materi pembelajaran yang Pak Fendi sampaikan melalui YouTube channel ini. Terima kasih. Oke, materi pembelajaran di semester kasal kelas 8 ya, subbab B, yaitu adalah di bab awal ya. Ada ketentuan sujud syukur. Di dalam sujud syukur kita akan belajar bersama tentang pengertian, kemudian hukum dan dalil, sebab-sebab sujud syukur, kemudian syarat dan rukun, dan yang terakhir adalah hikmah sujud syukur. Oke, silakan siapkan bukunya, buku dan alat tulis. Nanti silakan dicatat. Ya, Pak Fendi harap kalian mengikuti pembelajaran ini sampai akhir, walaupun pembelajaran ini disampaikan secara daring ya ataupun online, tapi kalian harus tetap semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai ya, sebelum masuk pembahasan, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengertian sujud syukur. Anak-anakku semuanya, dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara yang kita hirup, makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi, kemudian tempat tinggal dan lain-lain, semuanya merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapat kesenangan maupun nikmat saja, melainkan saat kamu terhindar dari mara bahaya ataupun musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keselamatan. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan bersujud ataupun yang disebut dengan sujud syukur ya. Jadi pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena
mendapat nikmat ataupun karena terhindar dari bahaya maupun musibah. Ya, dipahami. Pengertian sujud syukur, Bapak diulangi kembali, adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya ataupun musibah. Itu yang disebut dengan sujud syukur. Ya, paham sampai sini ya pengertiannya. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu tentang hukum dan juga dalilnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sujud syukur itu hukumnya sunnah. Seperti halnya sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, kemudian Hasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Bakrata anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amru wasuruhu au busiri bihi harrosajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahul Abu Dawud wa Ibnu Majah wa At-Tirmidzi wa Hasan. Yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan ataupun diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya dari Abu Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihissalam. Lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan sholawat kepadanya. Barang siapa yang mengucap salam kepadamu, maka aku akan mengucap salam kepadanya. Mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Itu dua dalil ataupun dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim yang terkait dengan sujud syukur. Kemudian hukumnya di sini adalah sunnah. Sunnah kita melaksanakan sujud syukur. Berikutnya adalah sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah, yang pertama adalah karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapatkan kabar gembira ataupun berita yang menyenangkan. Kemudian ataupun terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang akan menimpanya. Itu hal yang menyebabkan seseorang melaksanakan sujud syukur ataupun disunahkan sujud syukur. Seperti halnya kita lihat pada saat timnas, biasanya pada saat timnas berlaga kemudian mencetak gol, dulu Evan Dimas dan kawan-kawan.
setiap mencetak gol maka melakukan sujud syukur sebagai ucapan terima kasih ya kepada Allah karena diberi kesempatan untuk mencetak sebuah gol. Dan sekarang diikuti oleh pemain-pemain bola yang lainnya. Dan bukan hanya pemain bola, namun banyak sekali ya di event-event kejuaraan, lomba-lomba banyak sekali dari Indonesia yang berhasil ya kemudian melaksanakan sujud syukur. Oke, itu 3 sebab seseorang ya disunahkan melakukan sujud syukur. Berikutnya yang keempat adalah syarat dan rukun sujud syukur. Yang pertama adalah syarat sujud syukur. Ya, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sujud syukur. Antara lain yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Ya, seperti halnya sholat, ya harus suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun ya tempat. Kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat sebagaimana sholat ya jika mengetahui arah kiblatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Itu adalah syaratnya. Kemudian rukun sujud syukur ya. Sedangkan yang termasuk rukun sujud syukur antara lain yang pertama adalah niat. Ya. Niat yaitu sengaja mengerjakan sujud syukur ya. Yang pertama, yang kedua adalah takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Setelah itu sujud sambil membaca doa sujud ya. Membaca doa sujud syukur. Setelah sujud kemudian duduk ya sebelum sujud ya tanpa membaca tasyahud. Ya. Tasyahud itu yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah itu tidak ya. Kemudian setelah itu salam ya, sudah bangun dari sujud ya, kemudian duduk, setelah itu salam. Yang keenam adalah tertib ya. Tertib itu urutan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari niat sampai salam itu berurutan, namanya tertib. Itu rukun sujud syukur ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun bacaan ataupun doa untuk sujud syukur ya, bisa kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Kita ulangi kembali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya, maka mulia Allah sebaik-baik zat yang maha mencipta. Itu doa ya, bacaan doa sujud syukur pada saat kita melakukan sujud. Berikutnya hikmah ya, hikmah sujud syukur. Hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan sujud syukur antara lain yang pertama adalah mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberikan nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang lainnya adalah menghindarkan diri dari sifat sombong ya. Kita itu harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah ya. Kalau kita bersyukur maka kita akan ditambahkan nikmatnya, tapi kalau kita kufur ya maka dikurangi nikmatnya dan diberi siksa Allah itu sangat pedih ya. Pokoknya
ulangi kembali, menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah. Kemudian Allah akan menambahkan nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang D sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Yang E mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Mau diberikan tempat istimewa di akhirat nanti? Mau, maka kita perbanyak bersyukur, mensyukuri nikmat dan lain semuanya ya, yang semuanya yang Allah berikan kepada kita bersyukur, berterima kasih. Kemudian yang terakhir adalah membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Itu adalah hikmah daripada sujud syukur. Oke, 5 pembahasan dari sujud syukur sudah Pak Fendi disampaikan. Maka untuk yang terakhir, silakan kerjakan untuk evaluasi ya, dikerjakan di buku tulis fikih saja, ada 3 soal sebab-sebab sujud syukur di situ, silakan kalian lengkapi. Oke, untuk pembahasan sudah sampai sini ya, sudah sampai hikmah, berarti berakhir pula pertemuan kita di bab sujud ya. Oke, bila ada pertanyaan silakan boleh ditulis di kolom komentar, boleh juga WA Pak Fendi. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat untuk belajar ya, jaga diri ya, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.